ada salah satu video yang perlu diluruskan karena ini sangat gimana ya kawan-kawan ya. Orang ini seorang yang mungkin ahli tafsir dan seorang yang menemukan teori ilmu nahwu baru, sehingga ilmu nahwu yang sudah lama ataupun yang sudah benar itu ya bagi orang ini bagaimana ya, dia itu kan pernah menyalahkan redaksi sholawat busyra, yaitu min yaumina hadza ila yaumil akhirati, itu disalahkan padahal dia sendiri yang salah. Nah, sekarang dia itu menjelaskan bahwa Nabi Adam itu punya ibu dan nama ibunya adalah Sayyidah An-Nisa. Berikut ini videonya dan kita akan beri reaksi ya. Nanti kami akan bacakan ya, kita akan bongkar bagaimana pandangan orang ini. Benarkah Nabi Adam itu punya ibu dan nama ibunya adalah Sayyidah An-Nisa? An-Nisa itu kan wanita kawan-kawan ya. Ini kelompok orang bagaimana ini kawan-kawan ya. Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Berikut ini ya. Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Gih. Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Sangat tegas sekali. Orang ini menyatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu dan nama ibu Nabi Adam Siti An-Nisa. Tapi ini menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya. Luar biasa ya. Jadi kelompok ini memang ya biasa sudah kawan-kawan. Menurut saya, menurut pendapat saya, biasa ya. Orang-orang yang selalu nutut data, tetapi kalau berbicara tentang Al-Quran malah menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya. Ya sudah, kalau menurut pendapat saya siapapun bisa teman-teman. Tetapi orang-orang ilmiah itu hindari menafsiri ayat suci Al-Quran menurut pendapat saya. Apalagi memang tidak ngerti ilmu kitab. Ayo, ada yang tidak terima? Monggo, monggo silakan datangkan datanya. Mana itu Nabi Adam yang punya ibu dan nama ibunya Sayyidah An-Nisa. Dan untuk menyingkat waktu, kami tidak akan menanggapi sendiri ya. Mungkin kalau kami sendiri yang menanggapi, ya gimana, kelompok-kelompok itu mungkin biasa Sani Uye itu benci kepada ini katanya. Padahal ketika kami itu menanggapi seorang itu bukan karena faktor kebencian, tetapi karena kasihan orang awam yang selama ini dibodohi, mengagungkan orang yang orang itu sebenarnya sangat tidak layak untuk diagung-agungkan, apalagi dianggap sebagai kiai kawan-kawan ya. Tidak layak, orang nggak bisa ngaji, orang nggak tahu ilmu nahwu shorof, menyalahkan yang sudah benar, itu nggak layak disebut kiai. Kalau di lingkungan kami nggak layak itu ya disebut kiai. Oleh sebab itu mari kita simak penjelasan daripada pemilik akun YouTube apa ini, Kajian Kitab Turos. Ini Ustadz Ali atau Gus Ali ya, hafizahullahu taala. Beliau ini orangnya luar biasa objektif. Saya senang beliau ya, saya senang beliau. Baik dari pihak ini, pihak siapa ini sudah Nur Ihya ya, Nur Ihya Salafi, beliau itu luruskan, ataupun para habaib beliau luruskan. Ini yang saya senang dengan youtuber ahli sunnah wal jamaah seperti Gus Zaini. Baik dari pihak habaib yang salah langsung itu jadi di roasting ataupun diluruskan, maksud kami ya diluruskan. Karena apa? Orang-orang yang memang objektif itu kawan-kawan tidak pernah memandang siapa itu orang yang akan dikritik. Yang jelas kalau salah sudah harus diluruskan. Kan beda ya dengan youtuber yang gimana, kalau kelompoknya sendiri nggak pernah bersuara. Nah ini kan repot kawan-kawan, sehingga orang awam yang kasihan. Ayo kita dengarkan ya Ustadz Ali. Dan di sini kami punya kitab yang beliau bacakan, Ustadz Ali ini. Berikut ini video daripada Ustadz Ali. Semoga Allah selalu menjaga beliau
Dan kepada Ustadz Ali, lanjutkan perjuangannya Ustadz ya. Siapapun, baik dari habaib kek, baik dari kiai kek, Ustadz kek, ataupun siapa sudah yang keliru, silakan Ustadz untuk dibenarkan, untuk diluruskan. Kasihan orang awam. Lanjutkan perjuangan. Berikut ini video daripada Ustadz Ali. Nabi Adam ini apakah punya ibu atau tidak? Kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Salah satu dalil adalah di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna mathala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya masalah perumpamaan atau penciptaan Isa indallah bagi Allah Subhanahu wa taala kamatsali Adam, seperti perumpamaannya Nabi Adam atau penciptaannya Nabi Adam. Khalaqahu min turabin. Yang Adamnya khalaqahu min turabin. Kami ciptakan atau diciptakan dari debu atau turabin, dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan kun adalah, fayakun maka adalah, begitu. Tafsirnya atau penjelasan ayat ini kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begini. Yaqulu ta'ala atau qauluhu inna mathala Isa indallah ay fi qudratillahi ta'ala haitsu khalaqahu min ghairi abin, yaitu dengan kekuasaan, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala ciptakan Nabi Isa dengan tanpa abin, dengan tanpa bapak, begitu. Jadi Nabi Isa ini terlahir ke dunia dengan tanpa seorang ayah, begitu, atau dengan tanpa bapak, begitu. Kalau bahasa vulgarnya menurut bahasa kita adalah dia lahir dengan tanpa seorang ayah, begitu. Ini vulgarnya, atau pakai bahasa yang lain dengan tanpa berhubungan biologis, begitu. Kemudian lahirnya seorang, itu bahasa kita. Gitu. Kemudian kamatsali Adam atau qauluhu kamatsali Adam fa innallaha ta'ala khalaqahu min ghairi abin wala ummin. Seperti perumpamaan Adam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dengan min ghairi abin wala ummin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dengan tanpa ayah dan ibu. Jadi melihat redaksi yang ada di Ibnu Katsir ini, ya sudah jelas bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan dari seseorang atau dari pelantara seorang manusia lainnya, begitu. Memang Allah taala ciptakan Nabi Adam itu min turabin, dari tanah, begitu. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Tafsir Al-Wajiz Al-Wahidi, Inna matsala Isa, dan seperti tadi selanjutnya atau ayat selanjutnya itu dijelaskan al-ayah nazalat fi wafdi Najran haina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita waladan min ghairi zakarin fahtajjallahu ta'ala alaihim bi Adam alaihi salam ay inna qiyasa khalqi Isa alaihi salam min ghairi zakarin ka qiyasi khalqi Adam alaihi salam bal sya'nu fihi ajabun li'annahu khuliqah min ghairi zakarin wala unsa. Bahwasanya ayat ini turun kepada utusan dari Najran yang mengatakan atau yang berkata atau yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kamu melihat, hal ra'aita, apakah kamu melihat seorang anak yang tidak dilahirkan dengan melalui perantara ayah, begitu. Jadi kalau bahasa kita, adakah seorang anak lahir dengan tanpa adanya seorang ayah, begitu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi itu, inna matsal Isa tadi itu. Disebutkan kan bal sya'nu fihi, sya'nu atau kejadian yang ada di Nabi Adam itu lebih dahsyat lagi, karena di Nabi Adam itu khuliqah min ghairi zakarin wala unsa, diciptakan dengan tanpa bapak, dengan tanpa ibu. Kalau Nabi Isa diciptakan masih ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau Nabi Adam alaihissalam nggak ada bapak, nggak ada ayah, begitu, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kemudian kalau di dalam tafsir Ar-Razi ada ibarat begini, ajma'al mufassiruna ala anna hadhihi al-ayah nazalat inda huduri wafdi Najran ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam
Wa kana min jumlati syubahihim an qalu ya Muhammadu lama sallamta annahu la aba lahu minal bashari wajib an yakuna abuhu wallahu ta'ala. Faqala inna adama ma kana lahu abun wala umun walam yalzam an yakuna ibnan lillahi ta'ala. Ini ketika utusan di Najran itu datang kepada Nabi Muhammad, kan begini bahasa kita itu, kalau ada seorang lahir dengan tanpa seorang ayah, berarti ayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam itu bukan hanya tanpa ada ayah, tapi gak ada ibu begitu. Dan bukan ibnan lillah, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sebenarnya menyanggah apa istilah analogi yang diajukan oleh orang-orang utusan dari Najran begitu. Dari penjelasan ini sudah bisa kita jelaskan bahwasanya tidak adanya ayah dan ibu bagi Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau dikatakan ada, maka saya kira itu kurang tepat dan kurang benar begitu.